Selamat siang Pak Hakim. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi Pak Hakim sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan saya Sama-sama. Tia, peneliti bidang sosial di Indonesian Institute, Pak. Eh, oh ya, sebentar. Halo. Halo. Eh, Halo, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam Instagram Live di Indonesian Institute kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan salah satu hasil kajian tahunan di Indonesian Institute atau Indonesia Report tahun 2022 dengan tema efektivitas penanganan stunting. Dan pada kesempatan kali ini kami juga kehadiran Ini kita akan memaparkan salah satu hasil kajian tahunan di Indonesian Institute. kok ada pantulan suara ya Pak? Sorry, tadi aku buka live IG di laptop. Ya, Sorry, nggak sengaja. kita juga telah kehadiran Bapak Hakim Darmawan, anggota riset DPP Hagi. Terima kasih banyak sudah bergabung ya Pak. Sama-sama. Jadi kami akan meminta tanggapan dari Pak Hakim karena Pak Hakim juga concern di bidang kesehatan. Ini kalau saya pasti nanti tidak akan bicara tentang bidang kesehatannya karena saya bidangnya sosial, jadi kebijakannya gitu ya Pak. Ya. Karena ini waktu kita 1 jam, nanti sekitar 20 menit saya memaparkan hasil kajian TII dulu, baru nanti 20 menit kami minta tanggapan dari Pak Hakim, dan 20 menit selanjutnya kalau ada rekan ini yang akan bertanya atau melakukan tanya jawab, itu nanti kami di 20 menit terakhir gitu ya Pak ya. Oke, Terima kasih Pak Hakim. Kalau gitu saya mulai dulu ya Pak ya. silahkan. Ya, eh, kita tahu bahwa stunting ini adalah merupakan masalah serius di pembangunan sumber daya manusia ya. Bukan, jadi stunting ini bukan hanya masalah gangguan pertumbuhan fisik, namun juga mengakibatkan anak menjadi mudah sakit, terus gangguan perkembangan otak, kecerdasan, dan bahkan itu pada jangka panjang akan berbahaya terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia gitu. Jadi inilah latar belakang mengapa stunting ini penting untuk dibicarakan dan didiskusikan gitu. Nah, data terbaru studi status gizi Indonesia tahun 2021 itu menunjukkan bahwa angka stunting di Indonesia itu masih 20,4%. Nah, itu menurun 3,3% dibanding 2019. Nah, itu sudah baik ya, ada penurunan. Cuman kalau kita lihat sebenarnya penurunannya ini tuh masih terbilang lambat gitu ya Pak Hakim ya. Karena jika dilihat dari tahun 2007 hingga 2021, nah dalam waktu 14 tahun itu menurunnya hanya 12,4% gitu. Padahal kita itu ada target RPJMN untuk menurunkan stunting 14 menjadi 14% di tahun 2024 gitu. Nah, selain target RPJMN, sebenarnya stunting ini juga menjadi salah satu target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, yaitu sebenarnya targetnya di tahun 2025 stunting ini sudah terhapuskan gitu. Nah,
Nah, sedangkan saat ini sudah 2022, tapi kita masih di angka 24,4% gitu. Makanya penting untuk memperbaiki implementasi kebijakan stunting agar kedepannya bisa lebih signifikan dan berdampak gitu. Nah, sejauh ini memang sudah ada beberapa kebijakan untuk menangani stunting di Indonesia. Ya walaupun ada yang secara langsung ditujukan untuk stunting dan ada yang tidak secara langsung tapi sebenarnya itu ada asosiasinya dengan penanganan stunting gitu seperti Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan dan PP ASI eksklusif gitu. Nah, bulan Juli 2022 lalu, DPR juga sudah mengesahkan RUU KIA atau Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi masuk dalam prolegnas prioritas menjadi RUU inisiatif DPR gitu. Nah, salah satu disahkannya RUU KIA inilah karena untuk mengentaskan kejadian stunting di Indonesia gitu. Nah, maka dari itu latar belakang dilakukannya studi ini adalah untuk melihat sebenarnya kebijakan-kebijakan yang ada sejauh ini tuh sudah seberapa efektif sih gitu. Terus kita juga melihat dari implementasi yang ada dan juga kita meminjam beberapa konsep stunting yang sudah kita cari gitu. Sebenarnya apa saja yang perlu dilakukan dalam RUU KIA gitu. Nah, lalu selanjutnya dalam studi ini kami meminjam beberapa konsep, misalnya faktor-faktor yang berasosiasi dengan kejadian stunting itu ada, kalau menurut UNICEF nih, ada karena pengaruh buruk pola asuh, terus cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, ketahanan pangan gitu. Nah, kalau ada lagi menurut Prendergast dan Humphrey, juga Hairani dan Stono, itu menunjukkan kalau faktor kejadian stunting ini nggak cuma terjadi di satu masa, tapi ada di banyak masa, bahkan dari masa proses preconception atau sebelum terjadinya pembuahan, masa kehamilan, terus dari proses anak lahir hingga 6 bulan, anak 6 bulan sampai 2 tahun, dan bahkan di atas 2 tahun itu juga masih ada apa ya, faktor-faktor bisa memicu munculnya kejadian stunting gitu ya Pak. Misalnya nih, kalau di masa sebelum terjadinya pembuahan ada pola makan, juga faktor sosial ekonomi ini memiliki asosiasi dengan kejadian stunting. Terus di masa kehamilan ada pola makan, kurangnya energi kronis, lalu ada kalau di masa kelahiran sampai ada berat berat badan bayi, berat badan lahir rendah atau BBLR. Terus juga di masa hingga 24 bulan ada pengenalan makanan non ASI, pemberian makanan pendamping ASI, kualitas water, sanitary hygiene atau WASH, dan lain-lain. Nah, ini nanti lebih lanjutnya tentang studi ini bisa diakses di website TII ya kawan-kawan. Terus saya langsung aja masuk. Iya. Tadi kayaknya sempat putus. Terputus Kak Ya. suara saya. Sekarang udah nyambung lagi kok. Ya. Ya. Saya lanjut ya Pak ya. Silakan. Oke, makasih Pak. Nah, selain menggunakan konsep faktor yang berasosiasi dengan kejadian stunting yang ada di berbagai masa tadi, kita juga implementasi
kebijakan dari Jones, misalnya Jones menyatakan bahwa penilaian atau program-program itu apakah ini Pak Hakim ini ya, Pak Hakim terputus ya. Kalau gitu saya sambil lanjut aja. Kalau menurut Jones ini, jadi kita lihat apakah kebijakan itu dilihat dari tujuannya. Jadi saat ini itu udah tujuan yang ada dalam kebijakan atau belum gitu. Terlempar, saya coba invite Pak Kim lagi. Baik, sambil menunggu Pak Hakim, saya sambil melanjutkan. Tadi kita sampai di efektivitas implementasi kebijakan. Kalau DUN ini melihat mengukur evaluasi kebijakan ini dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas gitu. Ini saya sambil invite Pak Hakim ya, kawan-kawan. Setelah itu ada juga kami memakai konsep dari Edward. Sorry, Ya, Pak. saya baru masuk lagi. Ya, ya. Ini barusan saya konsep efektivitas implementasi kebijakan Pak dari tadi udah Jones, lalu ada dari DUN. Kalau DUN ini mengukur evaluasi kebijakan, efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas juga ketepatan gitu. Lalu ada juga kami meminjam konsep dari Edward. Nah, itu mengukur implementasi kebijakan dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi gitu. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Dalam pembahasan ini kami memaparkan beberapa kebijakan yang sudah ada, misalnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan gitu. Misalnya saya sebutkan salah satunya aja. Di pasal 59 Undang-Undang Pangan ini disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui beberapa seperti penetapan target pencapaian angka konsumsi per kapita, lalu ada penyediaan pangan bergizi seimbang, dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat poin tadi, nah menurut kami itu belum berhasil ya, sebab sejauh ini belum ada tuh kita belum pernah melihat atau mengetahui penetapan pencapaian angka konsumen per kapita gitu, dan kebijakan-kebijakan yang ada pun juga tidak secara langsung ditujukan untuk memenuhi pangan dan bergizi seimbang gitu misalnya. Jadi menurut kami itu belum berhasil, dan sekarang ini masih banyak ibu hamil yang ada defisit dari sisi energi dan protein gitu. Terus ada juga kami juga membahas soal undang-undang kesehatan, lalu peraturan pemerintah itu misalnya dalam
PP itu ada disebutkan bahwa tempat kerja atau fasilitas umum ini apa ya, didorong untuk memberikan dukungan fasilitas bagi ibu yang sedang dalam masa pemberian ASI eksklusif untuk memberikan dukungan fasilitas gitu. Namun kenyataannya belum semua tempat kerja dan sarana umum yang ada saat ini itu menyediakan fasilitas itu gitu. Jadi menurut kami kebijakan itu juga masih belum berhasil gitu ya. Lalu ada juga tentang instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat atau Inpres Germas. Nah, bagian kedua angka 1 itu menyebutkan bahwa perlu meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif gitu. Nah, tapi jika kita lihat pada kenyataannya saat ini presentasi bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif ini masih 71,5%. Ini data BPS. Kalau data Kemenkes malah kemarin saya lihat baru 50 sekian persen gitu. Nah, lalu kita lihat juga nih, misalnya pasal 2 Perpres stunting itu menyebutkan tertulis bahwa kebijakan Perpres stunting ini ditujukan untuk nomor 1 misalnya menurunkan angka prevalensi stunting gitu. Nah, jika kita analisis dengan konsep DUN yang tadi saya sebutkan di awal, ini dapat dikatakan bahwa Perpres stunting ini belum berjalan dengan efektif karena hasil yang diinginkan dari adanya kebijakan tersebut belum tercapai gitu. Kayak yang saya sebut di awal, saat sih angka stunting kita masih 24, padahal target preventing RPJ 14% gitu. Nah, artinya dalam kurun sementara jika kita lihat pengalaman masa lalu dari tahun 2019 sampai 2021 saja pencapaian kita itu hanya menurun 3,3%. Jadi itu kayak mampu apa enggak gitu. Nah, lalu kalau melihat implementasi dari menggunakan konsep DUN tadi terkait pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan, itu juga dapat dikatakan bahwa kriteria kecukupan dan pemerataan ini belum diimplementasikan dengan baik gitu. Karena saat ini masih banyak ibu hamil yang mengalami kurang energi kronik atau KEK gitu. Nah, KEK ini terjadi karena kurangnya asupan makan dalam jangka waktu yang lama dan ditandai dengan ukuran lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm gitu. Nah, prevalensi KEK ini banyak terjadi pada remaja perempuan. KEK ini juga terjadi karena rendahnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya asupan gizi yang seimbang bagi ibu hamil gitu. Sementara sejauh ini belum ada program yang ditujukan untuk menangani KEK ini. Kita sebenarnya ada program beras miskin, program tunai, PKH, terus juga pemberian makanan tambahan hamil. Nah, namun program-program itu belum diimplementasikan dengan maksimal. Misalnya nih, kalau program makanan tambahan di lapangan PMT ini ada yang menyatakan bahwa sumber dari PMT ini adalah sumber yang tidak standar. Terus ada juga yang menyebutkan bahwa PMT ini banyak penerima PMT yang tidak memanfaatkan PMT dengan baik karena berbagai alasan, misalnya rasanya tidak enak, terus kurang bervariasi,
terus adanya efek samping, lupa, dan lain-lain gitu. Nah, sementara kalau misal PKH nih, PKH tuh juga tantangannya di lapangan masih banyak sekali gitu, kayak nggak semua apa belum semua orang yang sebenarnya itu patut mendapat PKH itu dia juga ikut program PKH gitu. Jadi ada banyak ketidaktepatan sasaran gitu dalam PKH ini. Jadi masih banyak yang perlu diperbaiki gitu. Nah, lalu ini karena saya sudah hampir 20 menit, jadi saya langsung cepet-cepet aja ya. Lalu misalnya nih, selain tadi beberapa konsep yang beberapa analisis yang sudah saya sampaikan, sebenarnya adanya kendala tadi itu kalau dilihat dari konsep Edward nih, besaran bansos yang ada selama ini belum disesuaikan dengan indeks kemiskinan dan biaya daerah. Akibatnya jumlah besaran bantuan terbilang kecil dan dikurang gitu. Nah, ini menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya gitu. Nah, keterbatasan sumber daya ini juga menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya implementasi kurang efektifnya penanganan stunting gitu. Selain kurangnya sumber daya, semrautnya struktur birokrasi juga masih menjadi faktor yang menghambat penanganan stunting gitu. Kemarin saya baca ada sumber yang mengatakan kalau pencegahan stunting ini melibatkan 15 kementerian dan lembaga. Namun ada juga yang menyebutkan 19 kementerian dan lembaga. Jadi beda-beda. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Muhajir, itu juga menyatakan masih ada tabrakan kewenangan antar kementerian dan lembaga dalam mengatasi stunting gitu. Nah, ini lanjut aja aspek penting yang perlu dimasukkan dalam RUU KIA ya. Misalnya nih, jadi menurut berdasar analisis yang telah kami lakukan, aspek yang perlu dimasukkan dalam RUU KIA ini setidaknya ada 9 aspek menurut kami. Yang pertama ini adalah pengaturan soal upaya untuk mencukupi kebutuhan makanan yang bergizi seimbang. Kedua adalah pemberian bantuan sosial yang ditujukan untuk mencapai pemenuhan gizi dan anak. Ketiga, edukasi mengenai pola makan sehat. Keempat, edukasi mengenai fungsi dan kesehatan reproduksi pada masyarakat. Kelima, edukasi mengenai pencegahan perkawinan anak. Keenam, edukasi dan dukungan fasilitas untuk menjalankan program ASI eksklusif. Ketujuh, pengaturan soal kualitas pelayanan kesehatan. Kedelapan, pengaturan mengenai perbaikan kualitas water, sanitation, and hygiene atau WASH. Dan terakhir adalah pengaturan soal edukasi mengenai pola asuh bagi orang tua gitu. Nah, di akhir kami juga ada beberapa rekomendasi seperti perlunya DPR untuk segera mengesahkan RUU KIA, namun dengan memasukkan aspek-aspek penting yang perlu untuk diatur, misalnya salah satunya yang tadi 9 aspek tadi yang sudah kami sebutkan. Terus yang kedua itu juga kita perlu data terpadu mengenai bentuk penanganan stunting, karena saja datanya beda-beda, misal antara BPS dan Kemenkes itu juga data anak yang sudah menerima ASI eksklusif itu persentasenya beda gitu. Perlunya pemberian dukungan fasilitas bagi ibu yang eksklusif, juga perlunya penyederhanaan struktur birokrasi ya tentunya, dan juga salah satu masalah dengan sektor privat atau organisasi masyarakat sipil untuk mengatasi masalah ketersediaan sumber daya ini gitu. Ya mungkin itu dari saya. Sekarang
Kami mohon tanggapan dari Pak Hakim untuk memberikan tanggapannya. Silakan Pak Hakim. Iya, Terima kasih. terima kasih banyak Mbak. Eh, Pertama, saya sangat mengapresiasi studi ini gitu ya, karena memang kita memerlukan banyak masukan sebenarnya terkait dengan bagaimana sih pencegahan stunting yang bisa efektif dan efisien gitu. Dan sebenarnya riset ini bisa memberikan insight lain, tambahan juga kepada pemerintah tentunya bagaimana dalam penanganan stunting di Indonesia gitu. Eh, Pertama dari rekomendasi yang disampaikan tadi 9 aspek itu sebenarnya sudah sangat mumpuni Mbak untuk bisa dimasukkan ke dalam RUU kesehatan itu gitu yang akan dibicarakan di DPR lebih lanjut gitu. Karena memang kalau kita lihat lagi akar penyebabnya stunting itu sebenarnya kompleks. Jadi lewat dari pola makannya atau pola konsumsi tadi sudah dibahas juga, lalu bagaimana tentang parentingnya itu juga masuk menjadi salah satu catatan rekomendasi. Tadi akses pada layanan kesehatan dasar dan juga kesehatan lingkungan terkait dengan sanitasi air bersih gitu. Karena sebenarnya kalau mau dilihat stunting ini bukan sesuatu isu baru. Eh, saya menangani stunting ini sudah dari 10-15 tahun yang lalu. Jadi memang stagnan, penurunan stuntingnya cukup stagnan gitu, tidak ada perubahan yang sangat berarti. Oleh karena itu pada tahun 2017 barulah pemerintah mencoba memfokuskan, membuat berbagai macam terobosan, kebijakan gitu, bagaimana supaya penanganan stunting ini bisa dilakukan secara terintegrasi gitu. Tadi sempat dibahas jumlah kementerian dan lembaga yang terlibat gitu. Jadi ada yang bilang 15, ada yang bilang 19 gitu. Memang di awalnya dulu ada 25 kementerian dan lembaga yang ikut terlibat di dalam kereta pencegahan stunting. Lalu setelah dilihat kembali, dikaji, itu akhirnya ada beberapa kementerian lembaga yang dianggap tidak terlalu terkait dengan pemecahan stunting. Makanya sekarang akhirnya oleh Kemenko PMK dengan terbitnya Perpres itu ada 15 kementerian dan lembaga. Gitu. Jadi memang ada perubahan secara tata kelolanya, baik di tingkat nasional sampai dengan tingkat di daerahnya gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kebijakan stunting, sebenarnya ini diskusinya juga cukup menarik. Kalau kami diskusi dengan buat Marita ya, buat Marita selalu bilang, saya selalu kuat katanya dia gini. Kalau kita ngomongin regulasi kebijakan di Indonesia itu kalau kita tumpuk udah nyampe dari bumi ke bulan gitu. Tapi how to-nya, bagaimana mengimplementasikan kebijakan itu menjadi lebih operasional, ini yang jadi masalah gitu biasanya. Karena dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan, it's all look good gitu. Itu bagus gitu. Tapi pada saat itu diturunkan ke daerah, bahkan di level provinsi sampai ke level kecamatan desa, itu biasanya ada gap yang cukup tinggi. Kenapa itu terjadi? Karena permasalahan tentang kebijakan dan regulasi ini juga masih dimultitafsir oleh banyak pihak gitu. Ini juga terjadi karena biasanya kan kalau di pemerintah ya udah ini regulasi kita launching, sosialisasi, and then stop gitu. Lalu bagaimana bisa mengcoaching daerah untuk bisa menjalankan regulasi ini yang lacking gitu. Jadi makanya saya sangat setuju juga kalau memang ada statement tadi disampaikan bahwa kebijakan atau regulasi yang ada sekarang ini masih belum maksimal gitu. Kenapa belum maksimal? Karena pemahaman pemangku kebijakan di level provinsi, kabupaten, dan kecamatan belum begitu memahami keseluruhan dari sisi kebijakan itu gitu. Dan masih banyak terjadi multitafsir gitu. Oh ini harusnya tanggung jawab A, ini tanggung jawab B gitu. Nah itu yang harus sebenarnya bagian dari coaching dan mentoring kepada daerah supaya kebijakan ini bisa lebih operasional. Tadi saya sempat nyinggung di 2017, 2018 akhirnya keluarlah Strana Stunting. Jadi setelah stagnan cukup lama, terus pemerintah Indonesia atas bantuan atas dukungan dari Bank Dunia juga melakukan kunjungan ke Peru untuk melihat bagaimana Peru bisa sukses menurunkan stunting. Dan ternyata nggak mudah. Peru juga butuh waktu kurang lebih puluhan tahun sampai dengan angka stuntingnya turun. Nah, di Indonesia ini juga sebenarnya kalau kita lihat dari 2017, ini baru 2022, let's say baru sekitar 45 tahun gitu. Jadi memang saya setuju tadi yang disampaikan Mbak juga bahwa perjalanannya masih panjang. Apakah sanggup bisa mencapai target di 14,14% di 2024 gitu ya?
semua orang bilang kita harus mewujudkan itu gitu. Jadi memang itu target yang sebenarnya disampaikan Pak Jokowi, kita selalu bilangnya ini adalah target yang ambisius. Tapi memang kita harus ambisius supaya kerja-kerjanya menjadi lebih keras gitu ya. Sebenarnya kalau dari data analisis bagaimana memetakan stunting, sebenarnya maksimal bisa kita turunkan itu di 19% di 2024. Tapi Pak Jokowi nggak mau gitu. Pak Jokowi minta, oke, jadi 14%. Dan buat saya ini juga hal yang bagus gitu, karena tadi untuk memacu dan memaksa semua orang bergerak bersama-sama supaya bisa targetnya menjadi 14%. Gitu. Jadi pelan-pelan memang kita coba bisa mencapai itu gitu ya. Jadi uh, optimis walaupun targetnya sangat ambisius, tapi mudah-mudahan bisa tercapai di tahun 2024 gitu. Nah, tadi kita disampaikan juga bahwa banyak sekali aturan-aturan atau kebijakan yang terbentuk dari sisi birokrasi, dari sisi bagaimana ini dipahami atau enggak, gitu kan? Eh, saya sangat setuju juga, gitu. Karena Pak, kalau kita lihat Perpres yang baru dikeluarkan di bulan Agustus tahun 2021, kalau kita lihat ini sebenarnya belum sampai 1 tahun Perpres itu, udah lewat 1 tahun lah, Agustus Agustus 2022 akan ke daerah. Ini kan juga sudah lewat dari masa perencanaan dan juga penganggaran di daerah. Jadi nggak klop gitu. Padahal harusnya kalau Perpres ini bisa hadir lebih awal gitu. Jadi bisa mempersiapkan daerah juga untuk bisa melakukan perbaikan dari sisi perencanaan dan penganggaran. Tapi ini nggak sesuai gitu. Jadi biasanya kalau kita ajak bicara, mereka akan bilang ya udah terlambat kalau kita mau memasukkan semua kegiatan Perpres di tahun 2022 udah sulit karena anggaran dan perencanaan kegiatan di 2022 itu sudah di-lock di 2021 gitu. Jadi harus menunggu ke 2023 gitu untuk bisa diimplementasikan secara full sesuai dengan kemauan Perpres gitu. Walaupun sebenarnya di daerah ada mekanisme perubahan dan segala macam, tapi itu juga nggak mudah ternyata gitu. Jadi memang Perpres ini karena di akhir Agustus daerah sudah membuat perencanaannya dan kemungkinan akan delay ke 2023 gitu. Lalu apalagi sih yang membuat kebijakan ini juga nggak bisa berjalan maksimal gitu ya. Yang kita lihat dari lapangan juga terkait dengan bagaimana apa namanya penegakan hukumnya, law enforcementnya. Tadi sempat dibahas aturan mengenai ASI eksklusif gitu. Sebenarnya sudah jelas aturan ASI eksklusif itu bahwa semua public place harus memiliki ruang laktasi, tapi kenyataannya kan belum gitu. Nah, sanksi apa yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki ruang laktasi ini belum ada gitu. Jadi selain monitoring dan evaluasinya juga belum berjalan gitu ya, melihat daerah mana sih yang nggak punya, perusahaan mana misalnya private sector yang tidak menyediakan ruang laktasi. Bahkan menarik sih di awal ASI eksklusif itu keluar, peraturan ASI eksklusif itu keluar, justru Kemenkes di Rasuna Said sendirilah yang tidak punya ruang laktasi. Jadi jadi pada saat ini jadi itu buat kami juga sesuatu yang lucu gitu ya. Pemerintah mengeluarkan regulasi tapi kenyataannya pemerintah sendiri tidak punya gitu. Jadi bagaimana bisa memberikan contoh kalau itu tidak diberikan contoh oleh pemerintah sendiri gitu. Ya sekarang sih udah way better, seluruh kementerian lembaga sudah punya ruang laktasi, tapi ya pelan-pelan gitu. Bagaimana dan yang juga harus dipahami oleh ini adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada pihak swasta kenapa ruang laktasi itu penting gitu. Nah, ini juga masih masih tadi masih butuh jalan panjang. Sebenarnya ada kegiatan SAN Sekretariat, Scaling Up Nutrition Sekretariat di bawah Bappenas, ini yang menggandeng seluruh mitra, termasuk private sector, akademisi, organisasi profesi, NGO. Nah, ini yang digaungkan terus kepada mereka oleh Bappenas untuk agar pihak-pihak di luar pemerintah ini bisa membantu program pemerintah. Nah, ini juga tetap jalannya masih cukup slow gitu ya. Tapi ini salah satu platform yang sebenarnya bisa dipakai untuk juga memberikan pemahaman yang benar kepada pihak di luar pemerintah gitu. Kalau bisa dibayangkan terkait tadi dengan birokrasi, ketepatan dan segala macam eh, dalam internal kementerian sendiri untuk bisa merumuskan bagaimana bisa mencegah stunting itu butuh diskusi dengan berbagai direktorat.
Nah, pada saat ini harus ngomong dengan kementerian lain yang notabene misalnya tidak punya background kesehatan. Let's say kita bicaranya dengan PUPR, karena kan ini terkait dengan water and sanitasi ya, tadi salah satu hal penting gitu. Tapi pada saat itu dibicarakan oleh teman-teman di sana terkait dengan stunting, awalnya sulit gitu. Karena mereka tidak melihat apa hubungan water and sanitasi dengan kejadian stunting. Padahal sebenarnya itu sangat erat gitu. Jadi kalau kita memberikan anak makan dengan baik, gizinya seimbang, tapi once dia keluar, dia kena virus, dia nggak cuci tangan, dia makan kena kotoran, tercemar tinja dan segala macam, ya dia sakit. Pada saat dia sakit, tubuhnya zat gizinya akan dipakai untuk menyembuhkan. Jadi akhirnya percuma gitu, sudah dikasih makan yang baik, tapi ternyata dia kena penyakit, infeksinya berulang. Nah itu akhirnya, tapi akhirnya teman-teman di PUPR menyadari bahwa ini menjadi hal penting di dalam, kita menyebutnya intervensi gizi sensitif. Kalau yang terkait langsung dengan gizi, kita nyebutnya intervensi gizi spesifik. Itu yang terkait dengan kesehatan semua. Tapi kalau teman-teman KL di luar kesehatan, itu kita menyebutnya intervensi gizi sensitif. Termasuk tadi, bagaimana kegiatan edukasi, parenting, itu adalah bagian dari sensitif gitu. Tadi disampaikan tentang bagaimana PKH gitu ya. PKH, saya pernah melihat bagaimana kegiatan PKH itu dilakukan. Baik sekali, fasilitatornya bisa memberikan informasi terkait dengan apa itu gizi seimbang, apa itu kayak tadi gitu kepada masyarakat. Tapi tadi memang saya juga setuju bahwa memang belum bisa mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkan, karena tadi ada keterbatasan dari sisi sumber daya. Nah, terkait dengan yang paling penting sekarang terkait dengan terbitnya Perpres adalah tata kelola. Nah, ini yang menjadi isu besar saat ini pada saat dulu Stranas, Strategi Nasional Pencegahan Stunting, lalu dikuatkan dengan apa namanya Perpres nomor 72 tahun 2021. Jadi ada perubahan tata kelola. Tadinya di apa namanya kegiatan ini berada di leading sektornya adalah Bappenas, Bapeda di seluruh daerah. Tapi pada saat Perpres ini dipindah menjadi ke BKKBN gitu. Jadi sebagai lead utama pelaksana. Nah, di pusat sebenarnya tidak terjadi permasalahan berarti, tapi pada saat ke daerah ini mulai terjadi isu terkait dengan masalah tata kelola dan juga dari sisi koordinasi antara OPD KB dengan OPD organisasi perangkat daerah lainnya gitu. Nah, ini pelan-pelan juga dibenahi oleh teman-teman di BKKBN supaya ini bisa berjalan dengan lancar. Seperti saya bilang tadi, ini baru 1 tahun, gitu. Walaupun kita melihat ini mungkin akan ada dampak terkait dengan penurunan stuntingnya, gitu ya. Tapi sebenarnya BKKBN punya senjata yang cukup besar yang bisa dipakai untuk bisa menggerakkan orang di lini daerah, lini lapangan, mereka menyebutnya di tingkat desa, gitu. Tapi ternyata berbenturan dengan koordinasi yang ada dari sisi tata kelola tadi. Lalu yang berikutnya rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan tadi menurut saya juga itu cukup valid gitu ya. Mungkin yang perlu juga yang juga menjadi consideration adalah sebaiknya pendekatan-pendekatan yang sifatnya template itu mulai harus ditinggalkan. Karena biasanya kan itu sifatnya top down gitu. Oh, daerah harus melakukan A, B, C, D gitu. Padahal belum tentu daerah tersebut memiliki masalah A, B, C, D gitu. Tapi daerah harus dipaksa untuk melakukan semua kegiatan itu yang sebenarnya tidak perlu gitu. Jadi memang pendekatannya memang harus pendekatan yang detailed berdasarkan kebutuhan di daerah masing-masing. Itulah kenapa akhirnya di stunting ini ada pedoman aksi konvergensi. Salah satu aktivitas yang dilakukannya adalah melakukan analisis situasi. Jadi diajarkanlah daerah untuk bagaimana menganalisis situasi keadaan daerahnya dan membuat perencanaan penganggaran sesuai dengan masalahnya masing-masing. Kendalanya pada saat melakukan analisis situasi tadi juga dibahas sama Mbak adalah terkait dengan data. Kita tuh ngumpulin data tuh hebat banget. Banyak data yang kita kumpulkan, tapi penggunaan datanya menjadi kurang. Dan tadi data itu dikumpulkan di setiap sektor gitu. Kemenkes punya, BKKBN punya, Kementerian Keuangan punya, Kementerian Desa punya gitu. Semua punya datanya masing-masing gitu. Dan kadang-kadang datanya juga nggak berbunyi sama gitu. Nah, ini memang menjadi kendala pada saat mengajarkan daerah bagaimana bisa melakukan analisis situasi. Karena mereka biasanya akan tanya, kita mau pakai data yang mana nih gitu. Karena yang satu bicaranya
Misalnya kalau kita membandingkan data SSGI gitu ya dengan data IPPGBM, walaupun itu sebenarnya tidak comparable, tapi daerah sering membandingkan antara prevalensi stunting di IPPGBM, ini adalah surveillance system yang ada di Kementerian Kesehatan, dengan data survei di SSGI. Itu gapnya kadang-kadang cukup, bukan kadang-kadang, memang cukup tinggi gitu. Nah itu juga kita harus memberikan pemahaman kepada daerah sebenarnya dua data ini fungsinya berbeda. Satu adalah surveillance, satu adalah data apa namanya yang sifatnya untuk kebijakan. Mostly daerah akan memilih IPPGBM karena prevalensi stuntingnya lebih rendah dibandingkan SSGI gitu. Tapi paling nggak ini proses ini terus dilakukan dan terus dibicarakan dengan daerah dengan bentuk coaching dan mentoring supaya juga mengajarkan bahwa daerah punya inovasi untuk membuat program kegiatan terkait dengan bagaimana mereka mencegah stunting dan fokus kepada masalah utama di sana rather than ngikutin seluruh template yang ada di pusat gitu. Lalu saya juga sangat setuju tadi pendekatannya adalah multi sector approach karena memang pemerintah udah pasti nggak sanggup mengatasi masalah ini sendirian. Masalahnya cukup besar, Indonesia cukup luas, karakteristik penduduknya juga beda-beda, masalahnya juga beda-beda di setiap daerah gitu. Bahkan di satu kabupaten di beberapa desa juga masalahnya beda gitu tentang bagaimana hal yang terkait dengan stuntingnya, ada yang terkait dengan nggak mereka memiliki kecukupan dari sisi pangan, tapi mereka tidak punya water and sanitasi. Sementara di desa lain air dan sanitasinya baik, tapi mereka nggak punya akses kepada makanan sehat. Nah itu kan pendekatannya harus dilakukan secara berbeda supaya tadi kebijakan yang dibuat di awal di pusat yang terlihat menarik dan bagus tadi gitu ya, itu bisa di operational level daerah gitu. Ini yang harusnya yang diupayakan. Lalu tadi sifatnya adalah convergence action gitu. Jadi di satu daerah itu dikeroyok oleh seluruh OPD yang ada dari sisi anggaran, dari sisi perencanaan, dari sisi kegiatan dan targetnya supaya jelas. Nah, kalau kita lihat PKH targetnya adalah keluarga misalnya miskin. Eh, harus melibatkan di keluarga miskin itu harus ada yang ibu hamil, ada remaja putri, dan ada anak balita gitu. Jadi satu komponen itu targetnya tercapai semua. Sekarang memang masih belum. Ada yang udah komplit, ada yang masih ya udah ibu hamil aja gitu. Jadi nah ini harus kita juga sama-sama benahi sebagai salah satu rekomendasi. Lalu yang penting lainnya adalah tadi terkait monitoring dan evaluasi dan termasuk perbaikannya. Nah ini memang sebenarnya masalah klasik sih dari dulu gitu ya. Nah, perencanaan programnya bagus, penganggarannya bagus, tapi pada saat melakukan monitoring atau evaluasinya ini masih keteteran gitu. Jadi akhirnya padahal monitoring evaluasi ini menjadi penting untuk perbaikan dan untuk perencanaan di tahun depan. Nah, monitoring dan evaluasi ini tadi terkait dengan data. Kenapa akhirnya Jokowi misalnya meminta untuk penggunaan satu data gitu karena memang supaya semua orang punya akses ke data tersebut, data itu dipakai gitu dan itu bisa jadi basic untuk perencanaan kebijakan dan juga penganggaran program kegiatan di berikutnya di tahun berikutnya gitu. Tapi ya, baik lagi membenahi seluruh data itu ternyata juga nggak mudah karena banyak sekali apa setiap orang punya datanya masing-masing. Nah, ini sedang dibenahi juga. Kalau saya karena saya backgroundnya juga dari NGO dulunya gitu, jadi selain dari sisi kebijakan, sisi regulasi, dari sisi tata kelola dan segala macam, hal yang nggak perlu yang juga tidak perlu yang juga penting untuk dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas gitu. Karena tadi sebetulnya gini, banyak sekali masyarakat yang punya akses kepada kesehatan, tapi ternyata dari sisi pengetahuannya kurang, dari sisi perilakunya kurang. Belum lagi terkait dengan masalah perilaku yang terkait dengan culture gitu, dengan budaya. Nah, ini kan agak sulit gitu ya. Kebetulan kemarin kami ada technical assistant ke tiga kabupaten di NTT gitu ya. Kalau dilihat dari sisi resources pangannya, mereka nggak kekurangan pangan. Mereka ada pangannya gitu. Pangannya itu pangan bergizi gitu ya. Tapi ternyata pangan-pangan itu hanya dipakai untuk secara culture, pangan itu hanya dipakai untuk kepentingan adat. Pangan tersebut hanya dipakai untuk kepentingan tamu rather than dipakai oleh apa keluarga gitu untuk setiap harinya gitu. Jadi, nah ini kan juga terkait perilaku dan juga bagaimana budaya mempengaruhi gitu. Jadi balik lagi kalau di awal tadi saya bicara emang sangat kompleks gitu. Karena semua terkait dengan penyebab stunting ini ujungnya ada di perilaku dan perilaku itu determinannya banyak sekali gitu.
Jadi mungkin itu saya stop di situ dulu karena sudah 20 menit juga. Nanti mungkin silahkan kita akan bisa berdiskusi lebih lanjut. Iya. Makasih banyak Pak Hakim atas tanggapannya. Bagi teman-teman yang tergabung dalam live ini, jika ingin bertanya pada saya, boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Menunggu ada pertanyaan, saya ingin bertanya pada Pak Hakim dulu ya. Salah satu faktor yang berkaitan dengan stunting ini kan salah satunya kualitas pelayanan kesehatan ya Pak. Nah, saya ingin bertanya tanggapan Pak Hakim, sebenarnya kalau pelayanan kesehatan saat ini tuh menurut Pak Hakim sudah bagus atau masih perlu diperbaiki kah atau gimana? Karena kalau beberapa, saya kan suka mengamati sosial media tuh Pak. Biasanya tuh orang-orang pada mengeluh, misalnya sebenarnya emang kebijakan dari atas tuh bagus, misalnya terkait BPJS atau apa gitu. Tapi kalau di lapangan kadang yang pakai BPJS tuh seakan pelayanan kurang maksimal dibanding orang yang pakai uang pribadi gitu. Padahal BPJS kan juga sebenarnya dia juga bayar gitu. Bayar. Nah, Ya. terus mungkin pertanyaan kedua nih Pak. Tadi Bapak kan sempat menyebut soal kita harus meninggalkan pendekatan yang down gitu. Perlu ada pendekatan yang berbasis dari daerah masing-masing. Nah, tapi kan sedangkan saat ini tuh kita tahu bahwa kapasitas pemerintah daerah kan berbeda-beda tuh Pak. Nah, bagaimana cara untuk agar pemerintah daerah masing-masing tuh gimana ya bisa maksimal dalam apa ya membuat kebijakan yang bottom up gitu. Ya. Mungkin itu. Silakan Pak. Ya, mungkin saya yang kedua dulu ya. Apa memang gitu, apa setuju sekali bahwa kemampuan kapasitas di daerah itu sangat bervariasi gitu ya. Kalau kita lihat dari Jawa, kadang-kadang kita bisa bilang Jawa aman lah. Ternyata nggak aman juga gitu. Kami sempat mendampingi daerah di salah satu daerah di Jawa Tengah gitu, tapi ternyata pemahaman tentang bagaimana menjalankan upaya-upaya apa namanya program pencegahan stunting pun masih kurang gitu. Jadi memang kalau kita bisa sarankan pendekatan yang paling utama adalah juga tadi building pemahaman dengan cara memberikan coaching dan mentoring gitu. Kenapa apa tenaga ahli itu dikerahkan ke daerah, ke kabupaten, ke provinsi untuk membantu pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota untuk bisa memetakan masalahnya gitu. Perlu kita pahami kalau kita ke daerah mungkin yang paham tentang masalah stunting quote on quote adalah hanya orang-orang kesehatan gitu. Nah, bagaimana apa ya mengumpulkan tokoh sentral ini tidak hanya orang kan karena tadi pencegahan stunting tidak hanya dari sisi kesehatan tapi dari banyak tempat itu kita buat di dalam sebuah forum. Makanya dengan pencegahan stunting ini dibentuklah tim tim percepatan pencegahan stunting. Jadi sebuah platform yang akan digunakan sebagai media kumpul para key stakeholder untuk juga diberikan pemahaman. Pertama pemahaman tentang apa itu stunting, bagaimana mencegahnya, lalu kita nextnya adalah bagaimana membuat perencanaan terkait dengan stunting dari dengan aksi konvergensi tadi, analisis situasi, membuat perencanaan. Dan memang ini nggak mudah karena ini butuh effort besar. Harus meng-hire atau menyediakan tenaga TA di masing-masing distrik, di masing-masing kabupaten kota gitu. Tentunya ini berat buat pemerintah pusat gitu ya, karena biayanya akan sangat besar. Tapi balik lagi dengan menggandeng universitas setempat, jika di daerah tersebut punya local university, ini yang dilakukan juga oleh kementerian-kementerian bekerja sama dengan universitas setempat, memberikan training kepada kampus setempat, kampus lokal, dan kampus lokal bisa mendampingi pemerintah di dalam menyusun perencanaan dan penganggaran untuk pencegahan stuntingnya
gitu. Itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan supaya kita bisa membantu tadi menangani isu tentang kapasitas daerah yang berbeda-beda gitu. Jadi itu bisa salah satu yang bisa kita lakukan. Lalu yang sering kita juga gaungkan adalah sebaiknya eh, kalau pemerintah kan kadang sosialisasi orientasi 1 kali 2 kali selesai gitu. Dianggap oh deh kita sosialisasikan, udah gitu nanti harusnya daerah mengerti. Nah ini nggak bisa gitu. Memang harus dilakukan berkali-kali. Lalu ada kendala keduanya di daerah kan juga mutasi staf itu sering sekali terjadi, masih sering terjadi. Jadi teman-teman yang sudah diberikan training tiba-tiba dipindahkan ke tempat lain, jadi diganti orang baru dan orang baru tidak memiliki pemahaman yang sama gitu. Nah, itu harus makanya kenapa butuh technical assistant di district level supaya membantu kerja-kerja pemerintah daerah. Lalu yang tadi pertanyaan pertama menurut pelayanan kepada akses kepada masyarakat kesehatan memang masih perlu ditingkatkan sih Mbak. Gitu saya sangat setuju gitu ya. Eh, Kalau kita melihat konteks NTT gitu, ada ibu hamil yang harus melahirkan, dia aksesnya sangat jauh, dia tinggalnya jauh gitu dari layanan kesehatan gitu. Dan akhirnya terjadilah tadi misalnya anak-anak yang tidak tertolong pada saat kehamilan atau pada saat hamil tidak bisa dikunjungi oleh bidan atau tenaga kesehatan lain karena memang jaraknya terlalu jauh. Jadi tidak terpantau kalau ibu itu ternyata anemia, ibu itu ternyata mengalami kurang energi mengalami kek. Nah, itu harusnya kan bisa didampingi gitu. Nah, akhirnya kenapa juga Pak Menteri, sebenarnya Pak Budi, Pak Menkes, mencoba mencanangkan posyandu prima, di mana posyandu itu menjadi garda terdepan untuk pencegahan stunting. Itu karena memang posyandu itu kan ada di level yang paling kecil ya, di level desa gitu. Jadi bagaimana posyandu ini bisa menangkap nih, mengidentifikasi atau menjadi deteksi dini kira-kira permasalahan kesehatan yang dialami ibu itu apa saja, permasalahan kesehatan yang dialami oleh anak itu apa saja dari pemantauan pertumbuhan gitu. Dan posyandu prima ini awalnya tadi hanya untuk ibu dan anak, tapi akan menjadi melebar sampai ke remaja putri sampai dengan lansia. Kenapa remaja putri dilibatkan? Karena kalau remaja putrinya anemi, lalu dia menikah muda, akhirnya dia mengalami juga permasalahan outcome kehamilannya tidak baik gitu. Tadi sempat dibahas kan sebenarnya yang cake itu terjadi banyak di usia 19 tahun. Maksudnya yang masih remaja sebenarnya. Dan itu terkait dengan masalah perkawinan muda, perkawinan dini dan itu juga harus kita address gitu supaya mencegah terjadinya pernikahan dini. Walaupun balik lagi kalau ini terkait dengan culture menjadi agak sulit gitu. Regulasi atau kebijakan itu nggak semata-merta akan diikuti tanpa ada pendekatan dari sisi kultural. Eh, jadi memang saya setuju bahwa peningkatan pelayanan kesehatan dasar itu masih perlu ditingkatkan gitu kepada masyarakat untuk bisa reaching out ke banyak masyarakat. Dan balik lagi gitu, dengan kondisi Indonesia yang sangat besar sebenarnya mungkin pemerintah nggak sanggup menangani itu semua gitu kan. Di beberapa daerah memang pelayanan kesehatan dasar ini sudah melibatkan pihak swasta gitu. Bagaimana swasta bisa running, bisa melakukan kegiatan penyelenggaraan kesehatan dasar kepada masyarakat di lokasi kerjanya mereka gitu. Jadi supaya ini juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah gitu. Mungkin itu, Mbak. Baik, baik. Makasih banyak Pak Hakim. Ini karena sepertinya belum ada pertanyaan lagi dan sudah mau pukul 12. Sepertinya kita akhiri saja ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hakim Darmawan, anggota Departemen Riset dan Pengembangan DPP Persagi. Kita cukup sekian IG kali Terima ini. kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian atau kata-kata saya, Pak ya. No, thank you, Mbak. Oh ya, mungkin saya dulu dari Pak Hakim dulu, baru saya ya. Kalau dari saya sih sekali lagi juga terima kasih Mbak Nisa atas risetnya. Ini mungkin bisa
apa namanya bisa menjadi salah satu hal yang kita bisa sodorkan ke pemerintah gitu terkait dengan kebijakan tadi gitu, dan ini menjadi perhatian juga pada saat nanti diskusi terkait dengan apa namanya draft RUU yang akan dibicarakan gitu. Jadi bagaimana muatan ke-9 tadi juga bisa masuk, karena itu sangat nanti bisa sangat mendorong bagaimana upaya percepatan pencegahan stunting di setiap daerah di Indonesia. Jadi sekali lagi sangat mengapresiasi studi yang sudah dilakukan. Iya. Makasih banyak Pak Hakim. Makasih banyak juga Pak Hakim sudah memberikan tanggapan, dan tadi saya juga dapat banyak insight dari Pak Hakim. Kalau closing statement dari saya mungkin lebih ke rancangan kesejahteraan ibu dan ini menurut kami itu sangat diperlukan ya, karena salah satu latar belakang bentukannya adalah untuk menangani masalah dan kebijakan-kebijakan yang ada sejauh ini itu belum belum cukup kuat dan belum diimplementasikan dengan baik gitu. Nah, tentunya uh, RUU KIA yang besok yang ada dalam prolegnas prioritas itu perlu memasukkan faktor-faktor yang penting, seperti mungkin salah satunya yang tadi dalam studi kami itu yang 9 poin itu. Untuk lebih lanjutnya tentang studi tadi bisa diakses mulai nanti website di Indonesian Institute www.institute.org. Kalau gitu terima kasih. Makasih banyak Pak Hakim ya. Sama-sama, terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Saya tutup. Terima kasih Pak Hakim. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Pak. Makasih juga Pamit teman-teman ya. yang gabung. Saya tutup ya Pak. Yo, terima kasih. Mari, terima kasih.